Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita masih dalam suasana tahun baru dan harapan baru. Untuk itu terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, menurut para cerdik pandai bahwa pada tahun 2023 kita akan memasuki ruang gelap, penuh keraguan-raguan, tanda tanya. Itu semua akibat dari banyaknya persoalan yang dihadapi dunia. Setelah dunia hampir dilumpuhkan oleh pandemi COVID, muncul lagi penyakit baru yang menghantui umat manusia. Kemudian munculnya ego antar bangsa yang ingin menguasai bangsa lain. Ini berakibat kepada perdagangan global, perekonomian, industri, dan pekerjaan lain. Akibat dari tergerusnya perekonomian, banyak para pelaku ekonomi berhenti dan mungkin bangkrut, yang tentu berdampak pada pemberhentian para pekerja. Inilah yang disebut ruang gelap. Namun jangan pernah takut, sebab Tuhan akan senantiasa memberi jalan keluar melalui pertolongannya, sebagaimana firman hari ini yang berkata demikian. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 9. Saudara-saudara, di tengah medan gelap akibat dari semua perubahan yang terjadi, renungan ini memberi satu harapan baru kepada setiap orang dengan mengatakan terang sedang datang. Karena itu perlu dipahami apa fungsi terang. Pertama, terang itu berfungsi untuk memperjelas, membuka yang tersembunyi, memberi kepastian, menunjuk arah. Bagi para pelaut sangat dikenal apa yang dinamakan mercusuar, yaitu lampu penunjuk arah, agar mereka dapat diarahkan menuju sasaran, atau dapat juga memberitahu ada bahaya di lautan. Kedua, terang berfungsi untuk mengusir ketakutan, keraguan-raguan, ketidakpastian. Contoh sederhana bagaimana perasaan seseorang ketika sedang makan malam tiba-tiba lampu mati. Ini akan membuat kekacauan, ketidakpastian. Ketiga, fungsi dari terang itu dapat dilihat dari semua ciptaan. Begitu matahari terbit, bunga akan bermekaran, burung dan makhluk lain akan bergerak. Itu artinya terang itu memberi kehidupan. Saudara-saudara, terang seperti itulah yang diangkat dalam renungan kita hari ini, di mana penulis Injil Yohanes mengatakan bahwa terang yang sesungguhnya sedang datang. Siapa dan bagaimana itu terang yang sesungguhnya? Yohanes, penulis Injil ini, merujuk bahwa terang itu adalah Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus. Itu artinya kedatangan Yesus Kristus menjadi pembuka tabir gelap yang menyelimuti umat manusia karena dosa. Akibat dosa, kehidupan ditutupi kegelapan, tidak tahu arah, penuh keraguan-raguan dan ketakutan. Yesus datang untuk memberi kepastian bahwa dosa atau kegelapan tidak lagi berkuasa atas manusia. Yesus datang untuk mengusir ketakutan, keraguan-raguan, karena Dia telah menaklukkannya. Dia datang untuk memberi kehidupan. Akibat dosa kehidupan akan berakhir dalam kematian, tetapi di dalam Yesus kehidupan akan selalu dalam kemenangan. Saudara-saudara, dalam konteks kehidupan sekarang yang sedang berada dalam zaman serba tidak pasti dan tidak menentu, dalam ruang gelap yang akan melanda dunia pada hari-hari belakangan ini, bagaimana renungan ini kita pahami? Pertama, bagi orang percaya, segelap apapun yang dihadapi, dia tidak akan pernah takut karena ada penunjuk arah, penuntun kehidupannya. Dia akan dimampukan untuk melihat terang dalam situasi apapun. Jangan pernah terjerumus dengan konsep kemampuan diri sendiri, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan menuntun. Yang kedua, bagi orang percaya, segelap apapun hari-hari yang akan datang, sekeras apapun tantangan kehidupan, seberat apapun beban yang harus dipikul, dia percaya bahwa Tuhan akan memberi harapan, kehidupan yang lebih baik dan penuh sukacita.
Ketiga, bagi orang percaya, segelap apapun prediksi masa depan, dia tidak pernah takut karena mempunyai terang yang sesungguhnya. Terang yang tahan uji, tahan terhadap badai, dan tidak pernah padam. Akulah jalan dan hidup, kata Yesus. Bukankah menjadi jaminan bagi kita? Terpujilah Dia. Amin.